Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, jangan meremehkan pekerjaan kecil. Jangan meremehkan pekerjaan kecil. Bacaan kita tadi itu berbicara tentang sebuah perumpamaan. Yesus di dalam metode pengajarannya sering menggunakan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan maksudnya, pesan yang mau disampaikannya. Nah, perumpamaan ini bertujuan supaya orang mudah mengerti. Yang kalau biasanya khotbah itu ada contoh-contoh, ada ilustrasi, seperti itulah Yesus. Ketika dia menyampaikan firman-Nya, dia kadang menggunakan sebuah perumpamaan supaya orang mudah mengerti. Nah, perumpamaan yang kita baca berbicara tentang perumpamaan kerajaan sorga. Tadi ya, saya sampaikan kembali perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu diumpamakan dengan seorang tuan yang akan bepergian. Bepergian keluar kota dalam jangka waktu yang lama. Lalu dia memanggil 3 orang pekerjanya, hambanya, dan memberikan kepada mereka tanggung jawab. Tanggung jawab yang perlu dikembangkan, tanggung jawab yang perlu dikerjakan, yang kalau dia nanti pulang, dia akan meminta pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan. Nah, yang diberikan sebagai tanggung jawab itu berupa talenta. Yang seorang dapat 5, yang seorang dapat 2, yang seorang dapat 1. Nah, talenta di sini adalah ukuran mata uang pada masa itu. 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Sedangkan upah pekerja pada masa Yesus 1 hari 1 dinar. Nah, bisa kita bayangkan ketika diberikan kepada mereka 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, kalau kita kali-kalikan begitu ya. Kalau seorang pekerja mendapat 1 dinar, sedangkan 1 talenta sama dengan 1 dinar, maka 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Bisa kita bayangkan orang ini akan bekerja selama 16 sampai 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Itu artinya apa? Tuan ini memberikan uang yang cukup banyak kepada para hambanya untuk dikembangkan, untuk diusahakan supaya ini berkembang. Nah, pasti ada tujuannya. Ya, ketika diberikan jumlah yang banyak, bukan untuk dihabiskan atau dibiarkan atau untuk kepentingan mereka yang menerima, tetapi untuk kepentingan Tuhan yang memberikan. Itu tujuannya, maka diberikan. Ya. Nah, ternyata dalam cerita 2 orang mengerti tugasnya. Mengerti isi hati atau maksud dari tuannya. Ya, yang dapat 5 lalu dikembangkannya dengan cara bagaimana? Dia membungakannya atau mengusahakannya. Ya. Dia mungkin buat usaha lalu berkembang, dia mungkin menjual uang, membungakannya lalu berkembang. Yang dapat 5, dia mendapatkan keuntungan 5 juga. Jadi 10 lah talenta dia. Yang dapat 2, dia kembangkan.
Dapat 2 juga dia, akhirnya 4. Tetapi yang satu orang itu justru pergi menggali tanah, lalu menyembunyikan talenta yang satu itu di dalam tanah. Dia tidak berbuat apa-apa terhadap talenta yang diberikan tuannya. Mungkin juga dia tidak mengerti maksud dari tuannya. Ya, kalau dalam teks bacaan, karena dia takut, maka tidak dikembangkan. Nah, mereka ini yang mengerti maksud tuannya itu mengerjakannya dengan baik. Masing-masing melakukannya dengan baik kecuali yang dapat 1. Lalu tuannya pulang. Teng, pulang tuannya. Dari tempat yang jauh. Dikumpulkanlah hambanya ini. Meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap talenta yang saya berikan kepada kalian? Lalu datanglah orang pertama memberikan laporannya. Baik Tuan, 5 talenta yang sudah Tuhan berikan sudah saya kembangkan dan berhasil. Saya mendapat 5. Di tangan saya ada 10 sekarang. Bagus, 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 kata si tuannya. Tuannya tersenyum. Karena apa? Yang diinginkannya terwujud. Tanggung jawab yang diberikan kepada hambanya dilaksanakan dengan baik. Ya, orang kedua dipanggil. Bagaimana laporanmu? Orang kedua menyampaikan, 2 talenta yang tuanku berikan sudah saya kembangkan. Nah ini, saya punya sekarang 4. Bagus, 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 kata si tuannya. Tuannya senang. Karena hambanya ini juga berhasil mengembangkan uang tersebut. Tercapailah tujuan dari si tuan itu. Lalu orang yang ketiga dengan rasa takut dan malu, dengan rasa sesal dan malu dia datang kepada tuannya. Tuan, saya tidak mengembangkannya karena saya takut kepada Tuan. Dia takut. Dia melaporkan bahwa ia tidak berbuat apa-apa dengan 1 talenta yang diberikan tuannya karena dia takut. Bisa jadi takut salah. Bisa jadi takut rugi. Bisa jadi takut kehilangan. Lalu ia menyimpannya di dalam tanah. Tuan ini marah. Dia mengambil 1 talenta itu dari dirinya, lalu diberikan kepada yang mendapat 10. Nih, tambahkan ke kamu. Tanggung jawabmu bertambah. Lalu si hamba itu, keluar kau keluar. Lalu dihukum. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah isi perumpamaannya. Lalu apa maknanya? Tuan itu menunjuk pada Allah. Pada Tuhan Allah. Hamba-hamba adalah umatnya. Adalah para pelayannya. Adalah setiap orang percaya. Adalah gerejanya. Adalah kita. Dan talenta itu bisa berupa kemampuan, kepintaran, keterampilan, minat, pekerjaan, uang, kekayaan, jabatan, usaha, hidup, dan lain-lain. Tuhan mengaruniakan talenta kepada kita. Kepada setiap kita, Tuhan mengaruniakan talenta. Tapi catatannya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi tidak sama. Apa yang saya miliki tidak sama dengan apa yang Bapak Ibu
miliki sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan kita, Dia berikan. Tuhan tahu kemampuan kita, Dia berikan. Sesuai dengan kesanggupan kita. Karena itu, jangan pernah iri hati dengan orang lain yang mungkin lebih daripada kita. Sementara itulah kesanggupan kita. Tuhan berikan yang sanggup kita pikul. Dia lebih besar. Itulah yang sesuai dengan Dia. Karena itu yang sanggup Dia bawa. Jadi masing-masing berbeda. Jangan lihat orang lain, ih hebat dia, mantap dia, maju dia, sukses dia. Kenapa aku tidak? Lalu mulai iri. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi apa yang kita terima disyukuri. Jangan dibanding-bandingkan lalu muncul iri hati. Lalu kemudian jangan juga yang lebih jadi sombong. Wih, kan aku hebat, mantap aku ini daripada kau, katanya. Sombong. Jangan sombong. Sebab memang itulah kesanggupan yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi ingat, ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, Tuhan ambil. Ya, Tuhan ambil, maka kesombongan adalah awal kehancuran. Ya. Lalu juga jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini terus ini? Miskin aja, sakit aja, begini aja, bodoh aja. Kenapa enggak seperti dia? Dibanding kenapa aku enggak seperti dia? Menyalahkan Tuhan. Jangan juga malu. Kan banyak orang malu, aku enggak bisa memberikan persembahan yang besar, yang banyak. Lah iya, dia sesuai dengan kesanggupannya yang diberikan Tuhan, diberikan dia besar. Ya kita sesuai dengan kesanggupan kita kecil, berikan saja yang kecil. Yang penting hati tulus, hati bersuka cita memberi. Jangan juga menyimpannya karena takut. Kita punya tapi simpan aja terus karena gak pede. Tahu pede apa? Iya, gak percaya diri, takut. Nanti aku disalahkan, nanti aku rugi, nanti aku begini. Mulai pikiran-pikiran negatif itu di kepalanya muncul. Belum apa-apa sudah takut. Itu namanya kalah sebelum berperang. Ya berperang dulu, soal nanti mampus mati, ya itu urusan berikut gitu ya. Tapi belum apa-apa, kan banyak begitu orang. Ketakutannya lebih besar daripada keberaniannya. Akhirnya gak jalan-jalan. Ini cita-cita banyak di kepala, rencana banyak, tapi mau kerjakan, takut mundur lagi. Mau dikerjakan, takut mundur lagi. Nanti aku disalahkan, nanti aku rugi, macam-macam nanti katanya. Akhirnya gak jadi-jadi. Ini. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada kita masing-masing berbeda sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi apa yang kita punya itu disyukuri, lalu dikembangkan. Nah, memang ada bermacam-macam sikap ya terhadap talenta, bagaimana dia mengembangkannya. Ada memang yang serius. Ya, dia tahu, oh ini loh talenta saya. Lalu dia serius mengembangkannya, ya, serius. Dan dengan bertanggung jawab dia mengembangkannya. Ada juga orang yang tahu talentanya, tapi udahlah, biasa-biasa sajalah. Ngapain ngoyo? Tahu ngoyo itu apa? Apa ngoyo? Jangan terlalu memaksakan diri katanya. Gak usah ngoyo, santai aja. Akhirnya hasilnya biasa-biasa aja gitu ya. Ada juga yang tidak mengembangkannya. Dia tahu, tapi sudahlah, simpan aja. Gak perlu orang tahu. Ya, tapi ada juga yang
tidak mengetahui talenta saya apa sih. Kalau ditanya apa talentamu, bingung dia. Apa ya? Berpikir dulu dia, apa ya? Saya tidak tahu gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu talentanya apa gitu. Sehingga dia nggak tahu mengembangkan apa karena dia tidak tahu. Ini sikap orang gitu ya, macam-macam terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Nah, ini perlu catatan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan mengaruniakan kepada kita masing-masing talenta. Tujuannya apa sih? Ini perlu catatan kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tujuannya agar kita turut di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan? Supaya kita ikut semuanya aktif terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi artinya untuk kepentingan siapa? Tuhan yang memberikan. Bukan untuk kepentingan kita saja, tapi untuk kepentingan Tuhan terutama. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita, maka itu sebenarnya ada maksudnya. Supaya kita ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Nah itu dia. Kalau demikian, maka talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu macam-macam tadi ya, termasuk hidup pun adalah talenta. Maka kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kebaikan dalam kehidupan bersama dengan sesama manusia. Jadi bukan untuk diri kita, tapi untuk kebaikan semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang kita perlu bertanya kepada diri kita. Talenta apakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Menurut kita apa sih talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah talenta tersebut telah kita pergunakan? Telah kita perkembangkan sampai dia berhasil? Ini menjadi pertanyaan perenungan gitu ya untuk kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya melihat talenta yang besar, yang luar biasa. Kadang kan kita lihat yang besar-besar saja. Yang kecil, yang sederhana, itu luput dari pandangan kita. Jangan hanya melihat talenta yang besar, yang luar biasa, tapi lihat talenta yang kecil, yang sederhana, yang Tuhan berikan kepada kita. Ini perlu kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, talenta itu diberikan tidak langsung luar biasa. Tidak ada manusia lahir langsung luar biasa ya dengan talentanya. Tuhan berikan dulu kecil. Tapi lihat prosesnya. Ketika talenta yang kecil, yang sederhana kita kembangkan, berhasil membawa dampak baik dalam kehidupan dan membawa kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan menambahkan talenta kepada kita. Nih, saya tambahkan tanggung jawabmu. Tapi kalau gagal, yang kecil pun gagal, Tuhan tarik kasih ke orang lain. Lalu kita pun tinggal gigit jari, gak dapat apa-apa. Maka perlu dikembangkan. Jangan takut duluan. Ya. Jangan takut duluan, usaha. Karena Tuhan sudah berikan. Dan ketika talenta yang kecil kita berhasil kembangkan, Tuhan tambahkan. Yang ditambahkan ini berhasil kita kembangkan, Tuhan tambahkan lagi. Akhirnya apa? Besar. Jadi memang mulai dari kecil. Yang kecil saja kamu tidak bertanggung jawab, tidak bisa kamu kerjakan. Bagaimana yang
Besar, nggak mungkin. Omong kosong itu. Ya, omong kosong. Kita mulai dari hal-hal kecil. Itu pimpinan di kantor, itu nggak lihat hasil yang besar dulu. Lihat dari hal-hal kecil, ketelitiannya, kerapiannya, kebersihannya, sopan santunnya. Lalu naiklah. Dilihat lagi, lalu naiklah. Jadilah dia pejabat tinggi. Nggak ujuk-ujuk orang pejabat tinggi. Mulai dari kecil. Hal-hal sederhana. Lalu orang menilai, ih bagus ini. Kasihlah tanggung jawab yang besar. Dilihat lagi, kasih lagi katanya. Bisa dia ini, kita andalkan katanya. Itu. Jadi kembangkan diri yang demikian. Percaya. Ya, ketika dipercayakan hal kecil, lakukan dengan baik. Nanti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Sama itu dengan uang. Uang yang sedikit saja nggak bisa kita kelola, apalagi yang besar, nggak mungkin. Habis dalam waktu sekejap. Kalau uang sedikit, kelola dengan baik. Sampai 1 bulan bisa. Jangan setengah bulan, so habis tuh gaji. Lalu pinjam. Pinjam. Ini judi online loh sekarang ini. Mengerikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada yang ikut judi online. Mengerikan. Orang pengen kaya cepat. Bagaimana kamu pengen kaya cepat? Yang kecil saja kamu tidak bisa kelola. Gak mungkin. Itu mimpi di siang bolong. Mulai dari hal-hal kecil. Tingkatkan. Itu Tuhan lihat. Wih bagus ini katanya. Tambahkan. Wih bagus ini tambahkan. Itu loh. Cara kerja Tuhan itu begitu. Enggak bim salah bim blok keluar. Tidak. Maka proses menjadi penting. Supaya hal yang kecil ketika diberikan kepada kita. Hal yang sederhana ketika diberikan kepada kita. Kita kerjakan. Ya, kita latih. Kita olah. Kita usahakan. Kita kembangkan. Maka dia akan berkembang. Nah, percaya itu. Dan Tuhan pun akan tambahkan. Dan akhirnya jadi besar talenta kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dihadirkan Tuhan di dunia. Ya, sebagai umat kepunyaannya diberikan talenta kepada kita. Macam-macam yang kita punya. Sampai hidup kita pun, nafas kita pun adalah pemberiannya. Ya, dan itu diberikan untuk tujuan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan sesama. Karena itu pergunakan. Pergunakan, kerjakan, kembangkan sampai dia berhasil. Supaya lewat apa yang kita lakukan itu Tuhan menambah-nambahkan talentanya, karunianya kepada kita. Dan dampaknya juga akan terjadi di dalam hidup kita. Dampak positif. Ini pesan firman Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Yang kalau dia nanti turun dari sorga, datang kembali menjumpai kita. Minta pertanggungjawaban dari kita. Maka kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Dan Tuhan tersenyum. Bagus kok anakku katanya. Sini masuk di kerajaan sorga. Kan itu harapan kita toh. Maka mulai dalam hidup kita dari hal-hal kecil. Tuhan memberkati. Amin.